tak kunjung memperkuat timnas Belanda senior? Apakah Miss Hilgers dari FC Twente, Cavendish FC Copenhagen, Pascal Struijk dari Leeds United, dan Ole Romani dari FC Utrecht pilih memperkuat timnas Indonesia? Nama-nama tersebut masuk kategori pesepak bola jempolan yang memiliki darah Indonesia. Sayangnya, dari tahun ke tahun nama-nama tersebut tak kunjung dipanggil timnas Belanda. Hal itu termasuk untuk laga persahabatan melawan Skotlandia dan Jerman pada FIFA Matchday Maret 2024. Bukan tak mungkin kesetiaan Miss Hilgers dan kawan-kawan menunggu pemanggilan timnas Belanda berujung kekecewaan. Mereka bisa saja hengkang ke timnas Indonesia yang tengah gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Terdapat 3 pemain grade A asal Belanda yang dianggap telah diberikan oleh Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB kepada PSSI. Kabar tersebut mencuat usai KNVB tak mengikut sertakan ketiga pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut saat mereka merilis daftar nama skuad timnas Belanda senior dan juga tim U21 mereka. Seperti yang diketahui PSSI dan juga pelatih timnas Indonesia Sintayong tengah gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Cara tersebut dinilai menjadi jalur tercepat untuk meningkatkan kualitas Garuda yang tengah berkembang. Sintayong bahkan khusus mengincar pemain asal Belanda yang memiliki banyak pemain keturunan. Dalam daftar tersebut sejatinya ada beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia, seperti halnya penggawa AC Milan Thierry Reinders hingga Milian Manhoef untuk timnas Belanda U21. Hanya saja, dalam rilis tersebut yang menarik adalah tidak ada 3 nama yang sedang diincar PSSI untuk dinaturalisasi, seperti halnya tidak ada nama pemain keturunan Pascal Struijk dari Leeds United dan Cavendish dari Copenhagen di timnas Belanda senior. Lalu di tim U21 nama Miss Hilgers pun tidak dipanggil. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun berpotensi absen karena proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI masih panjang. Sejatinya, berkas naturalisasi Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun sudah masuk di DPR, yakni pada awal Februari 2024. Namun saat itu, DPR memasuki masa reses hingga 4 Maret 2024. Hal itu berarti paling cepat proses naturalisasi Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun dirapatkan di DPR pada tanggal 5 Maret 2024. Berkaca pada proses naturalisasi CITSIS, Kepres untuk proses naturalisasi Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun kemungkinan keluar pada tanggal 11 Maret 2024. Dan langkah selanjutnya adalah pengambilan sumpah. Apalagi mereka masih harus menunggu proses perpindahan federasi yang memakan waktu 1 minggu. Karena itu, sekarang bisa dibilang hanya keajaiban yang bisa membuat Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun tampil lawan Vietnam. Kisah malang kiper andalan timnas Indonesia Kurnia Mega yang kini berjualan emping. Ya, saat ini Kurnia Mega masih terus berjuang untuk menyambung hidupnya dan juga keluarga dengan berjualan emping di akun TikTok pribadinya @kurniamega_1. Pegang kerupuk emping gurih dan renyah. Kalian siap order dan cek harga? Karena ini PO loh, kata Kurnia Mega. Kurnia Mega menjual keripik emping hasil produksinya itu dengan harga Rp55.000 dan tentu saja bisa langsung melakukan pemesanan jika berminat. Selain berjualan emping, Kurnia Mega sebelumnya diketahui pernah melelang barang-barang berharga yang ia terima ketika masih aktif bermain sepak bola. Sandy Walsh membantu timnya KV Mechelen meraih kemenangan atas Cercle Bruges pada pekan ke-28 Liga Belgia 2023-2024. Masuk dari bangku cadangan, bek timnas Indonesia itu berkontribusi membawa KV Mechelen menang tipis 3-2 atas tim lawan. Kedua tim saling berhadapan di Jan Breydel Stadium, Bruges, Belgia pada Sabtu 2 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. KV Mechelen menang lewat 3 gol yang dicetak oleh Kerim Rapti pada menit ke-41, Geoffrey Hairemans pada menit 45+1 dan Bilal Bafdili pada menit ke-85. Sementara Cercle Bruges yang sempat unggul mencetak gol via Alan Minda dan juga Philip Augusto. Besnik Hassi memasukkan Sandy Walsh untuk menggantikan Bundese Ganananga pada menit 90+7. Sandy Walsh yang bermain solid akhirnya mampu mengawal pertahanan KV Mechelen hingga laga selesai. Dan akhirnya KV Mechelen berhasil meneguk Cercle Bruges 3-2 di pekan ke-28 Liga Belgia 2023-2024. Sintayong sepertinya mendapatkan lampu hijau untuk memanggil Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia U23. Seperti diketahui, skuad Garuda Muda akan tampil di ajang Piala Asia U23 2024 dalam waktu dekat. Pelatih 53 tahun itu sepertinya sangat serius untuk membawa Marcelino Ferdinand ke skuad Garuda Muda.
Sintayong bahkan kedapatan bertemu langsung dengan CEO Dienze beberapa waktu yang lalu. Belum diketahui pasti apa yang menjadi agenda dalam pertemuan tersebut. Namun kemungkinan besar Sintayong datang langsung untuk meminta izin agar Dienze mau melepas Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia U23. Hasil Konkan United versus Port FC di Liga Thailand 2023-2024 berakhir dengan skor 0-0. Dalam laga itu, Asnawi Mangkualam dipercaya tampil sebagai starter. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 87 menit. Bek sayap timnas Indonesia itu ditaruh di sisi kiri lini tengah Port FC. Adapun Asnawi Mangkualam hampir bermain penuh dalam pertandingan ini. Ex pemain PSM Makassar itu digantikan Catur Rapat Satam pada menit ke-87. Dan ini merupakan menit bermain terlama bagi Asnawi Mangkualam setelah 3 pertandingan bersama Port FC sebelumnya. Dan hasil ini membuat Port FC belum terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir. Marcelino Ferdinand bermain 6 menit dalam kemenangan KMS Kedenze atas RSCA Futures di Kastel 2 Liga Belanda. Marcel terus berpartisipasi dalam kampanye KMS Kedenze menembus kasta tertinggi Liga Belgia musim ini. Klub oranye hitam baru saja menaklukkan RSCA Futures atau tim cadangan Anderlecht pada Sabtu 2 Maret 2024. Kemenangan 4-1 yang didapatkan oleh Denze dari laga tersebut membawa mereka bertengger di pucuk klasemen melompati Briscoe. Dalam 6 menit cameo, ia beberapa kali melakukan sentuhan serta memamparkan kecepatan kakinya saat memegang bola. Dilansir dari Transfer Market, 6 menit pada laga semalam membuat koleksi Marcelino Ferdinand pada musim ini menyentuh 17 menit. Angka tersebut terbilang kecil, tetapi patut diberikan konteks bahwa ia absen sepanjang paruh pertama akibat cedera. Sementara itu, Denze kini menyisakan 6 pertandingan di Liga Belgia musim ini, dan Marcelino bisa jadi bakal absen dalam 2 atau 3 laga terakhir, karena akan dipanggil timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Alkan Bagot menampilkan performa terbaik di Bristol Rovers saat rekan beknya mendapatkan kartu merah melawan Leyton Orient. Teranyar, klub yang berjuluk sebagai bajak laut itu mengalahkan tuan rumah Leyton Orient dengan kemenangan 0-1 meski bermain dengan 10 orang. Bagi Bagot, laga tersebut semakin menegaskan dirinya sebagai bek terbaik di klub tersebut. Media setempat Bristol Post menyanjung bek timnas Indonesia itu yang tampil lebih bersih dari seniornya. Daniel Hargreaves di media itu menyebut Bagot menjalani laga terbaiknya sejak dipinjamkan dari Ipswich Town dengan memberi rating 8. Pemain terbaik pinjaman Ipswich untuk Rovers sejauh ini, tulis Bristol Post. Dia tentu pantas tetap sebagai starter setelah pekan lalu dan cameo melawan Northampton. Pemain 21 tahun terlihat nyaman dengan bola, memenangi banyak duel, dan kontributor penting dalam clean sheet, sanjung Bristol Post. Dengan demikian sudah 2 pertandingan beruntun Bagot bermain sebagai starter dan timnya selalu menang. Patut ditunggu apakah Ipswich Town dan juga Bristol Rovers merestui Bagot membela negaranya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikabarkan resmi memanggil bek tengah milik klub Italia Venezia FC Ce'icis. Ce'icis dipanggil untuk membela timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sampai saat ini memang 27 nama pemain tersebut belum diumumkan di publik. Tapi salah satu yang kemungkinan bakal dipanggil adalah Ce'icis. Dikutip oleh bolanusantara.com dari akun Twitter @updatebolabola, yakni pada Sabtu 2 Maret 2024 Ce'icis masuk dalam ke-27 nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Garuda calling Chainoa Itzis, tulisnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.